raksasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sehat sehingga kita bisa melaksanakan puasa di hari ke-7. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang, tahu tidak bahwa ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, hari ini Ustazah Vivi akan menyampaikan kisah teladan Islami dari Nabi Nuh dan Bahtera raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi adalah anak cucunya. Sebagian dari umatnya masih memegang teguh ajaran dari Nabi Adam, namun sebagian mereka telah melupakannya. Nah, ada 5 orang yang soleh yang menjadi imam dan diikuti oleh banyak pengikut. Satu persatu dari 5 orang soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya bersedih hati. Namun, untuk mengurangi rasa sedih, mereka membuat sebuah patung untuk mengenang 5 orang soleh tersebut. Namun, dengan hasutan iblis, sedikit demi sedikit manusia membenarkan tindakan mereka yang menyembah 5 patung yang telah dibuat mereka. Seiring berjalannya waktu, patung Imam Soleh telah menyebar ke seluruh daerah, hingga cerita dari 5 orang soleh tersebut menjadi berubah, hingga akhirnya patung tersebut disembah sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan imannya kuat. Dalam setiap tindakan, beliau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Nabi Nuh adalah mengembalikan dan mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata, tidak ada Tuhan selain Allah. Sebagian dari mereka tersadar dan mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh adalah benar. Namun, sebagian besar dari mereka menentangnya. Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki 4 anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh tidak mau meninggalkan ajaran yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala. Meskipun ditentang oleh banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaum kembali beriman kepada Allah. Sangat tekun dan Nabi Nuh melakukan cara agar umatnya kembali beriman kepada Allah. Berbagai cara telah dilakukan oleh Nabi Nuh, mulai dari berdakwah secara terang-terangan dan secara diam-diam untuk mendatangi satu persatu orang dari rumah ke rumah. Siang dan malam Nabi Nuh lakukan sampai 950 tahun. Tetapi tidak banyak dari mereka yang ikut dan percaya kepada Nabi Nuh. Hanya 80 orang dan sebagian dari mereka tidak mau mengikuti ajaran dari Nabi Nuh. Mereka menutup telinga rapat-rapat dan bersikap angkuh dan sombong. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab kepada mereka. Kemudian Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Lalu Allah berfirman bahwa pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah. Jumlahnya tetap, yaitu 80 orang saja. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Maka Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal besar yang terbuat dari kayu. Kayu itu didapat dari pohon-pohon di sekitar mereka. Ejekan Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Pembuatan kapal itu terasa aneh baginya. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Namun Nabi Nuh dan pengikutnya tetap tekun dan bersabar untuk menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai dan menjadi kapal pertama
yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang dengan sepasang jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, yaitu Kan'an. Ada 3 tingkat yang dibuat oleh Nabi Nuh. Tingkat pertama itu untuk para binatang, tingkat kedua untuk manusia, dan tingkat ketiga untuk para burung. Dengan cepat, langit yang awalnya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang menggelegar. Air mulai muncul menggenang semakin meninggi. Mereka berlari ke bukit dan ke gunung. Walaupun mereka pergi, air terus mengejar dan menggenang mereka. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan dari Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekeliling, terlihat putranya sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayang dari ayah kepada anaknya, Nabi Nuh mengajak anaknya Kan'an untuk naik ke kapal. Namun Kan'an menolak. Nabi Nuh sangat sedih. Nabi Nuh menerima keputusan dari Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih memohon kepada Allah dan ampunan dan berdoa tak henti-henti bersama orang-orang beriman lainnya. Selama 150 hari kapal terombang-ambing karena banjir. Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir dan hujan pun berhenti. Kapal pun berlabuh di daratan, yaitu Gunung Judi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dan tetap bertasbih, mengucap syukur yang tak terhingga kepada Allah karena tiada terkira mereka memulai hidup baru. Nah, sayang, dari kisah Nabi Nuh bisa kita ambil hikmahnya, yaitu patuh dan teguh dalam menjalankan tugas walaupun banyak sekali rintangan. Seperti tugas dari orang tua ataupun guru yang harus kamu selesaikan. Bahkan tugas dari Allah harus kamu laksanakan. Alhamdulillah, sekian kisah teladan Islami dari Ustazah Vivi tentang Nabi Nuh dan Bahtera Raksasa. Es kelapa rasanya segar, biar manis ditambah gula. Bulan puasa nggak boleh mager. Ayo semangat cari pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.